Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai di modul 5 Sistem Informasi Manajemen. Semua udah siap semua kan? Udah siap semua ya? Oke, udah dengar suara saya semua juga? Oke, kita mulai dari modul 5 sekarang, yaitu modul 5 Sistem Informasi Manajemen dari buku panduan kita. Oke, ini untuk mengingat-ingat lagi sebelumnya, semua slide saya pasti ada yang kayak gini, yaitu mengingat-ingat yang kemarin sebelumnya. Itu kita ada 9 modul. Yang pertama yaitu modul konsep dasar sistem dan informasi. Ini sudah kita pelajari ya. Selanjutnya juga ada konsep sistem informasi. Terus yang ketiga ada pengambilan keputusan manajemen dan informasi yang dibutuhkan, juga kita sudah pelajari. Yang terakhir kemarin atau minggu lalu yaitu aplikasi sistem informasi. Dan yang modul kelima ini kita akan mempelajari pengembangan sistem informasi. Jadi perkembangan-perkembangan apa aja yang akan kita laksanakan atau yang kita lakukan apabila kita berhubungan dengan sistem informasi. Itu. Oke, kita lanjut aja. Ya, ini kegiatan belajar satu dari modul 5 kita, yaitu siklus hidup pengembangan sistem atau siklus hidup atau pengembangan suatu sistem. Jadi kita harus mengawalinya dari sini dulu. Lanjut aja. Oke, di mana di sini ini kita akan mempelajari SDLC, yaitu System Development Life Cycle, di mana pengembangan sistem informasi itu yang banyak dilakukan adalah pengembangan sistem informasi yang disebut dengan System Development Life Cycle. Yang dimana suatu perkembangan sistem informasi ini dilakukan lebih berhasil, maka satu atau metodologi pengembangan suatu sistem informasi perlu digunakan. Jadi benar-benar ini adalah hal-hal yang sangat penting dalam sistem informasi ya. Jadi di mana dia harus dikembangkan, tidak mentok di situ-situ aja. Kayak gitu. Jadi SDLC namanya. Jadi ini kayak teorinya atau mungkin bisa dibilang ini adalah suatu metode kayak gitu ya, sistem development life cycle yang mempunyai beberapa tahapan. Dan untuk melakukan metode ini, tahapan yang dimulai dari awal sampai ke akhir dan kembali ke awal lagi. Jadi sistemnya kayak looping ya. Sebelumnya kalian butuh ajarin juga, maksudnya sistemnya itu tidak langsung mentok sampai akhir aja, tapi nanti dari akhir kembali lagi ke awal. Seperti itu. Oke, tahapan-tahapan dalam metode SDLCL ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis sistem atau sistem analis, yang dimana di dalam bagian dari analisis sistem itu ada studi pendahuluan, studi kelayakan, mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pemakai. Yang keempat ada memahami sistem yang ada. Yang kelima juga ada menganalisis hasil, bukan hasil ya, salah tulis kayaknya saya. Hasil penelitian. Ini dari bagian dari analisis sistem itu bagian yang pertama itu sudah banyak ya. Jadi benar-benar harus penting namanya juga memikirkan suatu pengembangan sistem informasi seperti itu. Dengan menggunakan SDLC ini atau System Development Life Cycle. Oke, tahapan yang kedua yaitu perancangan sistem atau sistem design. Yang bagian-bagiannya itu ada perancangan awal dan perancangan rinci. Yang ketiga ada implementation system atau system implementation. Yang keempat ada operasi dan perawatan sistem atau system operation and maintenance. Seperti itu. Yang akan kita bahas semuanya secara detail setelah ini, oke? Yang pertama yang akan kita bahas yaitu analisis sistem atau sistem analis. Sebelumnya ini yang mungkin tadi yang belum tahu konsep dari apa yang saya bilang, yaitu yang seperti kata di awal. Mulai dari awal sampai akhir dan kembali lagi ke awal. Jadi tahapannya seperti ini. Pertama itu adalah analisis sistem, langsung baru kita boleh ke perancangan sistem. Habis itu baru kita ke implementasi sistem. Habis itu ke operasi dan perawatan sistem. Setelah itu kita looping ke atas atau mutar lagi ke atas kalau sudah selesai. Seperti itu. Jadi sistem-sistem namanya sistem daur ulang lah ya, bisa dibilang seperti itu, saya sistem daur ulang. Jadi sudah sampai finish, sudah sampai selesai operasi dan perawatan, dan kita juga nanti kedepannya juga pasti lagi untuk menganalisis untuk pengembangan ke depannya kayak gitu. Oke ya, paham ya? Aku lanjut aja. Oke, tahapan pertama dari SDCL atau System Development ini
life cycle ini ada analisis sistem tadi ya, udah tahu, kita lihat tadi. Pertama yaitu tahap ini dilakukan oleh analisis sistem. Analis. Jadi orang, namanya itu analisis sistem itu yaitu orangnya namanya analis sistem. Terus analis sistem itu sistem analis adalah orang yang dididik khusus untuk mengembangkan sistem secara profesional. Kayak gitu. Jadi dia benar-benar orang yang sudah punya pengetahuan banyak atau mungkin sudah belajar gimana cara mengembangkan suatu sistem. Itu seperti orang-orang yang pro atau bisa dibilang dia orang-orang yang profesional seperti itu ya. Yang ketiga yaitu alasan menggunakan analisis sistem di metode SDLC ini adalah karena metode ini digunakan untuk mengembangkan sistem teknologi informasi yang kompleks. Jadi benar-benar SDLC ini alasannya kenapa ada analisis sistem yaitu emang benar-benar untuk bisa mengembangkan suatu sistem informasi atau teknologi informasi yang benar-benar kompleks. Kompleks itu maksudnya benar-benar ruwet. Gitu ya. Lanjut aja. Kita lanjut. Oke, ini analisis sistem lagi, masih kita belum berpindah ke bagian yang kedua, cuma tetap ke analisis sistem. Tadi analisis sistem itu ada 5 bagiannya ya. Kita akan bahas satu-satu juga di sini. Yang pertama yaitu ada studi pendahuluan. Di mana dalam suatu analisis sistem tahapannya itu pertama yaitu kita harus melakukan studi pendahuluan. Yang dimana dimaksud dari studi pendahuluan itu dimana kegiatan awal dari analisis sistem adalah studi awal atau studi pendahuluan tentang jenis, ruang lingkup, dan pemahaman awal dari proyek pengembangan sistem teknologi informasi atau STI. Jadi studi pendahuluan ini dapat diperoleh hasil pemahaman sistem secara awal, perkiraan biaya yang dibutuhkan, dan waktu yang diperlukan untuk pengembangan sistem. Jadi benar-benar kayak sistem di analisis dulu sistemnya. Jadi benar-benar sudah sistem analis itu kayak kita melihat bagaimana ruang lingkup dari sistem yang mau kita kembangkan ini, STI atau bisa dibilang STI juga, sistem teknologi informasi. Terus yang kita harus tahu di mana jenisnya, jenis apa yang mau kita kembangkan, teknologi seperti apa. Terus kita benar-benar harus paham ini teknologi informasi ini seperti apa, sistemnya itu seperti apa. Soalnya untuk melakukan hal ini kita harus benar-benar untuk bisa menentukan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk bisa mengembangkan sistem teknologi informasi ini. Jadi kita benar-benar harus memahami sistem ini dan bisa menentukan juga perkiraan biaya yang untuk mengembangkan yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem teknologi informasi ini. Dan juga setelah itu kita memperkirakan apakah berapa lama waktu yang diperlukan, seperti itu. Oke, setelah kita melakukan studi pendahuluan, tadi sudah melihat ruang lingkup, sudah mengerti tentang masalah jenisnya, sistem informasinya apa, terus kita udah memahami sistemnya, udah memperkirakan macam-macam. Habis itu kita langsung melakukan studi kelayakan. Di tahapan kedua dari analisis sistem, atau dibilang feasibility study, di mana terdiri dari 5 macam kelayakan yang disebut dengan TELOS, yaitu kelayakan teknologi, yaitu studi kelayakan teknologi, studi kelayakan ekonomis, studi kelayakan legal, studi kelayakan operasi, dan studi kelayakan sosial. Jadi di studi kelayakan ini ada 5 tahapannya juga lagi ya. Di bagian studi kelayakan ini, dalam analisis sistem kita mempunyai 5 tahapan, yaitu tadi itu studi kelayakan teknologi, ekonomis, legal, operasi, sampai dengan sosial. Begitu. Jadi benar-benar nggak sembarangan ya, namanya suatu ngembangin sistem itu. Lanjut, di mana pengembangan STI layak secara teknologi jika teknologi yang dibutuhkan dapat tersedia dan diperoleh. Seperti itu. Jadi di mana benar-benar implementasi dari suatu STI layak secara teknologi itu jika teknologinya itu benar-benar yang dibutuhkan itu dapat tersedia atau diperoleh. Jadi benar-benar ada gitu ya di tempat lain atau benar-benar dia dapat dirasakan atau diperoleh gitu. Yang kedua itu pengembangan STI dikatakan layak secara ekonomis jika manfaat yang diperolehnya lebih besar dari biaya yang dikeluarkannya dan dana yang digunakan untuk membangunnya tersedia. Seperti itu. Jadi di mana suatu implementasi sistem atau mungkin pengembangan suatu sistem itu benar-benar dikatakan layak secara ekonomis itu kalau dia benar-benar kayak biaya yang dikeluarkan nantinya itu tidak banyak gitu, tidak dana yang digunakan tidak membangunnya itu ada gitu, tidak, pokoknya intinya ada lah biaya yang dikeluarkan itu, tapi enggak benar-benar harus sesuai budget gitu, benar-benar layak secara ekonomis, dan juga dia harus digunakan pembangunnya itu dana yang digunakan itu udah harus tersedia pastilah ya,
karena sudah sesuai dengan budget, pasti dana yang digunakan untuk membangunnya pasti harus tersedia seperti itu. Jadi kayak dia implementasinya misalnya 2 juta seperti itu, tapi nanti hasilnya manfaat dari sistem teknologi informasi ini harus lebih banyak. Jadi dia harus bisa menghasilkan lebih dari pengeluaran yang kita keluarkan untuk mengimplementasi tadi. Sebenarnya 2 miliar implementasinya kita harus mendapatkan mungkin setidaknya 5 miliar minimal seperti itu. Jadi benar-benar bisa dikatakan layak secara ekonomis itu ya seperti itu. Pengembangan sistem informasi, teknologi informasi ini. Yang ketiga, ada pengembangan sistem teknologi informasi dikatakan layak secara legal jika tidak melanggar peraturan dan hukum yang berlaku. Jadi implementasinya ya tidak dipakai buat judi atau apalah, yang benar-benar kayak melanggar suatu peraturan di suatu negara atau tempat tersebut ya. Yang keempat, ada pengembangan yang dikatakan layak secara operasi jika STI ini atau sistem teknologi informasi ini yang dihasilkan dapat dioperasikan dan dijalankan. Pastilah ya, benar-benar harus bisa dioperasikan ya, supaya dia nggak rugi lah. Masa sudah implementasi tapi nggak bisa dijalankan, kayak gitu kan, nggak bisa dioperasikan kan aneh juga. Seperti itu, benar-benar harus bisa dioperasikan atau dijalankan. Yang kelima, pengembangan sistem teknologi informasi dikatakan layak secara sosial jika hasil dari STI tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap lingkungan sosialnya. Jadi benar-benar tidak mempengaruhi beberapa orang, benar-benar implementasinya di suatu perusahaan atau mungkin suatu negara itu tidak membuat hal-hal yang negatif nantinya implementasinya di lingkungan sosialnya. Nah, itu benar-benar diharapkan pengembangan ST ini sangat berpengaruh kan. Jadi benar-benar digunakan itu harus positif, benar-benar harus bisa mencari laba, tapi laba yang positif seperti itu. Tidak mempengaruhi untuk lingkungan sosial negatif terhadap lingkungan sosialnya. Contohnya, kayak kalian mengimplementasi mesin fotokopi tapi membuat uang palsu, misalnya kan ada tuh yang mesin fotokopi khusus untuk itu bisa mengkopi kayak gitu ya, uang, bisa membuat uang palsu. Jadi itu implementasinya kan berpengaruh negatif pada lingkungan sosialnya. Jadi itu benar-benar tidak disarankan untuk pengembangan suatu sistem teknologi informasi seperti itu. Kita lanjut aja, udah ya tadi ya dari yang bagian dari studi kelayakan ini. Itu ada 5 tadi itu ya, dari yang disebut telos, bisa diingat baik-baik. Dimana studi kelayakan itu ada 5, benar-benar harus layak, benar-benar layak dikembangkan tuh seperti ini. Ada dari teknologi, ekonomisnya, legalnya, operasinya, dan sosialnya. Studi pendahuluan, dan sekarang masih ada lagi di mana manfaat yang diperoleh dari sistem teknologi informasi dapat berbentuk manfaat-manfaat yang berwujud atau tangible benefit, dan manfaat yang tidak terwujud atau intangible benefit. Di mana tangible dari benefit ini merupakan manfaat-manfaat yang langsung dapat diukur dengan nilai uang. Yang contohnya itu kayak manfaat penurunan biaya persediaan, manfaat penurunan biaya operasi, manfaat penurunan biaya alat tulis, dan manfaat peningkatan suatu penjualan. Jadi di mana dia tuh tangible benefit ini atau manfaat yang benar-benar berwujud itu di mana manfaat-manfaatnya itu seperti yang terlihat gitu ya, langsung diukur, bisa langsung diukur. Jadi kayak penurunan biaya persediaan kayak gitu, terus manfaat penurunan biaya operasinya tuh benar-benar menurun, terus kan itu bisa langsung diukur gitu loh manfaatnya. Jadi benar-benar bisa diukur dia tuh kalau benar-benar itu bisa mengurangi biaya operasi gitu, bisa mengurangi biaya biaya yang lainnya. Jadi bisa benar-benar udah bisa kita lihat kalau itu benar-benar bisa bermanfaat atau manfaat-manfaat yang bisa langsung diukur kayak gitu. Terus untuk yang intangible benefit yaitu merupakan manfaat-manfaat yang tidak langsung dapat diukur dengan nilai uang seperti itu. Jadi contohnya untuk tangible ini benar-benar kayak tidak berwujud ya. Jadi benar-benar tidak dapat diukur secara nilai dengan nilai uang. Tadi sebelumnya kan kita bisa ukur dengan nilai uang seperti itu. Yang sebelumnya, yang sekarang intangible ini tidak langsung dan tidak dapat diukur dengan uang langsung seperti itu. Jadi kayak contohnya manfaat peningkatan pengambilan keputusan manajemen kayak gitu kan, itu kan nggak kelihatan ya bisa diukur dengan nilai uang ya kayak gitu ya. Manfaat peningkatan kepuasan pelanggan gitu benar-benar itu kan itu ada, itu benar-benar berpengaruh buat perusahaan. Jadi kayak manfaat peningkatan kepuasan pelanggan itu bermanfaat buat perusahaan, tetapi kan belum bisa diukur langsung dengan nilai uang. Jadi contohnya kayak misalnya meningkatnya suatu kepuasan pelanggan itu kan meningkatkan benefit kita, itu nggak tahu berapa kan, tapi walaupun mereka puas, cuman itu
bermanfaat bagi perusahaan kita, nggak tahu itu manfaatnya tuh nggak tahu, kita bisa diukur pakai uang atau enggak, jadi benar-benar nggak bisa diukur seperti itu. Juga manfaat peningkatan moral pekerja, jadi benar-benar hal-hal yang benar-benar nggak bisa diukur dengan uang. Peningkatan tuh manfaat-manfaat yang didapat, tapi itu nggak bisa diukur dengan uang kayak gitu. Terus kelayakan ekonomis diukur dengan satuan uang, maka manfaat tidak nampak harus dinilai uangkan. Jadi benar-benar udah dari intangible benefit, misalnya contohnya manfaat peningkatan kepuasan pelanggan, kan kita nggak tahu nih, kita benar-benar nggak bisa ukur nih dengan nilai uang. Jadi tapi dengan kelayakan ekonomis kita harus bisa mengukur hal-hal tersebut, manfaat-manfaat yang terjadi di intangible tersebut, untuk bisa dilihat hasil uang, apa, dinilai uangkan lah. Jadi kayak dilihat hasil uangnya itu berapa gitu, dari misalnya dari kayak eh, peningkatan suatu kepuasan pelanggan kayak gitu kan, kita harus lihat dulu gimana, apakah nanti bisa ukur lagi ke depannya untuk gimana caranya uh, uang itu ada gitu, bukan ada sih, contohnya kayak gimana dia kita ukur lah, intinya manfaatnya tuh diuangkan tuh kayak berapa sih hasilnya kalau diuangkan nantinya kayak gitu loh. Jadi ada pengukuran khususnya. Jadi kan sebelumnya kalau di intangible benefit kan kita nggak bisa ngelihat tuh, nggak bisa dinilai uangkan. Cuman kalau yang di intangible ini udah terjadi, kayak meningkatnya suatu kepuasan pelanggan, kita harus, karena udah tadi kita pelajari yaitu kelayakan ekonomis itu harus dilihat, jadi kita harus benar-benar menilai menilainya gitu, jadi dinilai uangkan lah maksudnya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada namanya expected value atau menilai uangkan, yang tadi yang sebelumnya dibahas, gunanya buat apa kan. Manfaat tidak nampak. Metode ini mengidentifikasi kejadian-kejadian atau outcomes yang terjadi akibat dari manfaat tidak berwujud atau intangible benefit, gitu ya, dikalikan dengan probabilitas kemungkinan terjadinya kayak gitu. Oke, yang contohnya ini ya, ada example expected value di mana manfaat tidak berwujud adalah kepuasan pelanggan. Jadi udah tak jelasin juga kayaknya yang ini ya. Kejadian akibat kepuasan pelanggan adalah menaikkan suatu penjualannya. Itu kan akibatnya pasti ya. Namanya orang puas, pasti dia banyak beli, dan pasti untuk meningkatkan nilai penjualan dari suatu perusahaan. Nah, setelah itu, untuk menghitung nilai rupiah kepuasan pelanggan dapat dilakukan pertama kali dengan cara mengidentifikasi kenaikan penjualan akibat dari tingkat suatu kepuasan pelanggan ini. Seperti itu. Dimisalkan kayak penjualan sebelumnya adalah, misalnya nih, kayak dia sudah jual 20 juta kayak gitu. Ini bisa dilihat ya di sini ya. Ada sebelumnya dia sudah ini nih, sebelumnya sudah berlaku sebanyak 20 juta keuntungannya kayak gitu. Atau mungkin dia sudah udah menjual sebanyak 20 juta kayak gitu, mendapatkan keuntungan sebesar 20 juta rupiah. Terus jika pelanggan sangat puas, diasumsikan penjualan akan meningkat sebesar 25%. Ini asumsi perusahaan, tiap perusahaan nantinya pasti beda-beda ya. Cuman ini kayak sebagai contoh kita aja. Jadi contohnya jika pelanggan sangat puas, ini asumsinya dari perusahaannya, diasumsikan penjualan akan meningkat sebesar 25%. Ini contoh aja, bisa 50%, terserah dari perusahaannya, cuman ini dari contoh aja ya. Dimana dari penjualan sebelumnya, jadi meningkat 25% dari 20 juta, contohnya kayak gitulah. Akan didapatkan kenaikan penjualan sebesar 25% dikali 20 juta. Dan hasilnya yaitu sebesar 5 juta. Jadi peningkatan hasil penjualan itu sekitar 5 juta. Jadi benar-benar kayak udah mendapatkan 20 juta, tapi yang bulan depannya kan belum tentu 20 juta, tapi hasil survei atau asumsi dari perusahaan yaitu pelanggan yang kemarin tuh sangat puas gitu terhadap produk kita. Gitu. Akhirnya dia mengasumsikan kalau dia akan mensubscribe kalau itu sebesar 25% penjualannya bakal meningkat. Jadi nanti kita kalikan dulu dengan 20 juta, seperti itu. Penghasilan sebelumnya dari perusahaan sebelumnya itu 20 juta. Dan peningkatan yang nanti untuk bulan kedepannya itu akhirnya jadinya 5 juta tuh, 25% dari 20 juta itu 5 juta, dan hasilnya jadinya 25 juta untuk penghasilan bulan depan kayak gitu. Jadi asumsinya seperti itu aja ya. Terus ini untuk asumsi yang pelanggannya yang sangat puas kayak gitu. Jika pelanggannya cuma puas saja, bukan sangat puas, bisa diasumsikan penjualan akan meningkat sebesar 20% dari penjualan sebelumnya.
atau akan didapatkan kenaikan penjualan sebesar 20% dikali 20 itu ya, kayak tadi tuh, yaitu dia dapat hasil 4 juta. Terus jika pelanggan cukup puas, 10% dikalikan dengan 20 juta dapatnya 2 juta, kayak gitu. Jadi berdasarkan beberapa tingkatan aja asumsinya, kayak gitu ya. Puas, sangat puas, puas. Terus biar apa? Cukup puas, terus juga ada yang kayak ya seperti itu ya, cuman sangat puas, puas sama cukup puas saja. Jadi meningkatnya ya cuman yang sangat puas 45%, yang puas ya 20%, yang cukup puas ya 10%, kayak gitu. Yang dikalikan dengan penghasilan yang sebelumnya, yaitu ya 20 juta dari asumsinya ini ya. Oke, nah ini untuk tabelnya bisa dilihat sangat puas, puas dan cukup puas. Nah ini probabilitas terjadinya, ini asumsinya itu kayak kemungkinan terjadi mungkin ya, maksudnya probabilitas terjadi bukan mungkin sih. Ya maksudnya itu probabilitas terjadinya tuh 50%. Jadi sangat puas tuh benar-benar kayak 50% terjadi, pasti terjadilah. Orang tuh sangat puas atau pelanggannya tuh sangat puas tuh, kemungkinan terjadinya tuh ya 50% gitu. Bakal bakal terjadi nih, pelanggan-pelanggan ini sangat puas kayak gitu. Terus yang puas juga ini 20% nih kayak gitu. Yang cukup puas juga ini 10% nih kayak gitu. Probabilitasnya kayak gitu loh. Jadi benar-benar diukur juga kemungkinan terjadinya dari tiap bagiannya, jadi kayak sangat puas, puas dan cukup puas kayak gitu. Akhirnya kita kalikan kan udah dapat tadi hasilnya ya, dimana hasilnya 2,5 1,6200 kayak gitu. Oke, terus dimana nilai ekspektasi atau NE dihitung dengan menjumlahkan semua kejadian-kejadian outcomes dengan nilai probabilitas terjadinya. Dan contohnya dengan demikian, jadi kita jumlahkan semuanya kayak gitu dengan 2,5 ditambah 1,6 ditambah 200.000 jadi 4.300.000 kayak gitu ya. Jadi ini benar-benar kayak keuntungan ke depannya kayak gitu. Jadi mereka bisa mendapatkan keuntungan ke depannya itu ditambah dari kemarin kan 20 juta. Jadi ditambahkan dengan hasil survei mereka, mereka memprediksi kalau penghasilan yang mereka dapatkan bisa mendapatkan yaitu sebanyak 4.300.000 kayak gitu. Jadi benar-benar penghasilan mereka menjadi 24.300.000. Ini mungkin juga berguna buat kalian yang mau buka toko, mungkin bisa lah ya ngitung-ngitung keuntungan kayak gini ya. Kayak gitu. Cuman ini kan untuk implementasi keuntungan yang kita bisa lihat, ya belum kita bisa lihat yaitu intangible benefit. Me, me, Meuangkan yang tidak bisa diuangkan, kayak gitu istilahnya. Itu ya. Paham semua ya untuk hal ini ya, simple ini, hitung-hitungan simple masih lebih susah. Riset operasi kan. Oke. Oke, kita lanjut. Ke analisis sistem. Tadi udah yang itu masih yang B ya. Sekarang kita udah masih punya yang ada C, D, dan E. Yang ke C, bagian dari analisis sistem yaitu mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan informasi pemakai, yaitu di mana mengidentifikasi masalah dilakukan dengan mengidentifikasi penyebab masalahnya, di mana penyebab masalah merupakan sumber dari permasalahan yang harus diperbaiki. Ya jelas itu ya. Terus selanjutnya memahami sistem yang ada untuk mendapatkan data dan menganalisis permasalahannya. Jadi di mana kita juga harus memahami sistem. Jadi kan udah ya ada tempat-tempat tahap di mana kita harus memahami suatu sistem yang ada untuk mendapatkan data dan menganalisis permasalahannya. Benar-benar harus memahami sistem untuk bisa mendapatkan suatu data. Akhirnya kita bisa menganalisis suatu permasalahannya. Di mana memahami sistem yang ada dapat dilakukan dengan melakukan penelitian untuk mendapatkan data tentang sistem yang ada. Jadi di mana kita untuk bisa menganalisis suatu data atau memahami suatu sistem, menganalisis suatu permasalahan di sistem, terus kita harus melakukan suatu penelitian untuk mendapatkan data tentang sistem yang ada atau sistem yang mau kita kembangkan gitu. Ya bergerak pasti mbak, atau internetnya yang lagi bermasalah, saya nggak tahu. Ini masih biasa aja, masih diam aja ya, nggak bergerak-gerak PPT saya. Oke, yang selanjutnya setelah habis kita mengidentifikasi masalah atau memahami suatu sistem, tadi mengidentifikasi permasalahan yang ada di sistem teknologi informasi itu, yang keempat tahapan dari analisis sistem yaitu menganalisis hasil penelitian.
di mana kita harus menganalisis suatu hasil dari penelitian tersebut. Jadi kan kita udah meneliti ya, untuk bisa mendapatkan suatu data. Jadi kita harus menganalisisnya. Di mana menganalisis hasil penelitian terdiri dari menganalisis kelemahan sistem yang lama dan menganalisis kebutuhan informasi pemakai. Di mana kita harus menganalisis kelemahan, pastinya udah kita pasti kelemahan sistem yang sudah lama ini, apa aja kekurangannya, dan habis itu kebutuhan-kebutuhan dari pemakai. Mungkin kan sudah berkembang ya, zaman sudah berkembang, pasti kebutuhan-kebutuhan tiap orang pasti berkembang juga. Jadi di mana kita juga harus menganalisis bagaimana kebutuhan-kebutuhan pemakai atau usernya ya. Di mana menganalisis kelemahan sistem yang lama dimaksudkan untuk menemukan penyebab sebenarnya permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga sistem yang lama tidak berfungsi. Kayak gitu contohnya. Menganalisis sistem yang lama gitu ya. Yang permasalahan-permasalahan di sistem yang lama perlu ditemukan dan diperbaiki dengan sistem yang baru. Ya jelas, itu pasti sistem-sistem lama-lama kita harus mengupgrade-nya, dan itu juga harus mengatasi permasalahan-permasalahan dari sistem yang lama. Implementasi sistem yang baru, kita harus mengimplementasi. Untuk bisa mengimplementasi sistem yang baru, kita harus bisa menyelesaikan masalah-masalah sistem yang lama. Jika sistem yang baru merupakan sistem teknologi informasi, maka perbaikan dari sistem yang lama berupa perbaikan-perbaikan dalam bentuk informasi yang telah disediakan gitu ya. Jadi di sistem baru itu kita benar-benar harus juga memperbaiki informasi yang sudah disediakan di sistem yang lama. Jadi mungkin sudah jadul intinya ya informasi-informasinya, akhirnya kita sudah diimplementasi sistem baru, kita udah harus mengupgrade informasi-informasi dengan informasi-informasi yang baru kayak gitu. Dimana menganalisis suatu kebutuhan informasi pemakai perlu dilakukan untuk menghasilkan informasi yang relevan. Dimana jadi kita menganalisis suatu kebutuhan informasi yang di sistem ini ya, dan juga mungkin pemakai, itu sangat perlu dilakukan karena untuk menghasilkan suatu informasi-informasi yang relevan, atau relevan itu maksudnya itu sudah relevan di zamannya, atau benar-benar sudah benar-benar ada gitu, atau udah relevan tuh kayak dia sudah benar-benar ada lah gitu ya, sudah benar-benar sesuai dengan zamannya lah kayak gitu. Oke, ini tahapan keempat yaitu kita menganalisis hasil penelitian. Selanjutnya kita ke perencanaan sistem. Ini kita sudah selesai ya. Untuk yang analisis sistem kita ada 4 tahapan ya. Tadi saya bilang 5 tahapan ya kalau nggak salah. Kita lihat dulu. Di sini kita ada oke. Cuman tapi kalau di buku kok cuman ada sampai D ya. Cuman di awalnya kita ada sampai 5 ini, mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pemakai, memahami sistem yang ada, menganalisis hasil penelitian. Kayak gitu. Ini kayaknya agak aneh. Gitu. Oke, mungkin ada kesalahan di buku juga ya. Kita lanjut aja dulu. Mungkin ini sudah di buku cuman sampai D, cuman yang dijelaskan di awal sampai E ya. Intinya, pokoknya analisis sistem itu intinya kita habis menganalisis suatu sistem, kita sudah bisa menghasilkan suatu sistem nantinya. Kayak gitu. Udah, pokoknya intinya tahap benar-benar sudah dapat rancangannya lah ya dari analisis sistem itu. Kayak gitu. Nah, makanya di tahap selanjutnya yaitu namanya perancangan sistem. Kayak gitu. Di mana tahap perancangan sistem ini mempunyai 2 tujuan utama, yaitu memberikan gambaran secara umum tentang kebutuhan-kebutuhan informasi kepada pemakai sistem secara logika, atau mungkin dikatakan logical system design. Yang kedua, yaitu memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer atau programmer dan ahli-ahli teknik lainnya atau detail system design. Kayak gitu. Dimana suatu perancangan sistem itu harus benar-benar kayak udah dilakukan oleh teknisi kayak gitu nantinya. Bukan sih, nanti implementasinya dilakukan oleh teknisi, cuman nanti perancangan sistem ini benar-benar harus membuat suatu rancangan yang bakal bisa dipahami oleh programmer atau mungkin ahli-ahli teknik lainnya. Itu yang di dalam detail sistem desain ya. Untuk yang sebelumnya kita harus menentukan secara umum dulu sebelum kita menentukan secara detailnya kayak gitu.
Oke, kita lanjut. Di mana perancangan sistem secara umum yaitu memberikan gambaran secara umum kepada pemakai sistem tentang sistem teknologi informasi yang baru. Jadi, kan kita tadi mau mengimplementasi suatu sistem yang baru ya. Yang pastinya kita juga harus memberikan gambaran secara umum kepada pemakai yang di perancangan sistem secara umum ini ya. Benar-benar harus memberikan gambaran secara umum gimana sih sistem yang baru ini, sistem teknologi informasi yang baru ini seperti apa sih gambaran secara umumnya. Dimana juga perancangan sistem secara umum juga merupakan persiapan dan dari perancangan sistem secara terinci ya jelas karena kita harus mendeskripsikan secara umum baru nanti dari deskripsi umum tersebut kita bisa membuat sistemnya secara detail tuh. Secara detail itu seperti apa gitu. Dan yang pastinya perlunya ada validasi dari pengguna sistem untuk bisa ke tahap perancangan sistem secara detail. Itu secara terperinci tersebut ya. Dan karena itu dibuat secara umum terlebih dahulu. Jadi benar-benar tahapannya kita harus buat dulu secara umum kayak gitu. Dan habis itu divalidasi apakah sistem ini sudah bisa. Kalau tidak bisa nanti kita ulang lagi, dirancang secara umum lagi. Setelah dapat validasi baru kita bisa lanjut ke tahapan pembuatan sistem secara detail atau terperinci kayak gitu ya. Oke, kita lanjut untuk yang perancangan sistem secara terperinci, di mana perancangan sistem secara terperinci untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan seperti apa bentuk dari suatu komponen-komponen sistem baru yang akan kita implementasikan. Jadi di mana detailing sistem desain ini menggambarkan bentuk secara fisik. Ini sudah benar-benar bentuk secara fisik dari komponen-komponen sistem teknologi informasi yang akan kita implementasikan atau yang baru akan kita implementasikan untuk menggantikan yang lama kayak gitu. Yang akan jadi sistem ini sudah dengan berbentuk fisik mungkin ya, perancangan berbentuk fisik yang akan dibangun oleh pemrograman atau programmer atau mungkin ahli-ahli teknik lainnya. Jadi benar-benar ini udah tahap-tahap secara detail dibuat, udah terinci banget, terus udah tahu bentuk fisiknya seperti apa, sehingga nanti orang yang bakal mengimplementasikannya atau membuatnya itu nggak bingung seperti itu. Jadi benar harus dibuat secara rinci. Dimana nanti yang buatnya itu orang seorang programmer yang buat suatu software itu ya mungkin ya seorang programmer, terus mungkin juga ahli teknik lainnya yang mungkin membuat sistem langsung secara fisiknya kayak gitu. Oke, untuk perancangan sistem kita lanjut aja. Dan sudah dirancang, sekarang kita udah ke tahapan implementasi. Di mana tahap meletakkan sistem supaya bisa dioperasikan. Di mana tahap implementasi sistem ini, di mana tahap untuk meletakkan suatu sistem supaya bisa langsung dioperasikan nantinya. Yaitu di mana tahap implementasi tersendiri itu terdiri dari ada 3 ini dibilang. Ada mempersiapkan rencana implementasi, kedua ada melakukan kegiatan implementasi. Jadi di mana ada 4 bagian setelah untuk melakukan suatu kegiatan implementasi, yaitu memilih dan melatih personil, yang memilih dan mempersiapkan tempat dan lokasi sistem, mengetes sistem, ini tulisannya kok sistem ya, mohon maaf, tapi ini maksudnya mengetes suatu sistem. Yang keempat yaitu melakukan konversi sistem. Yang ketiga tahapannya yaitu menindaklanjuti implementasi atau kita kayak melakukan ini ya apa pengawasan atau terhadap implementasi yang sudah kita lakukan. Atau mungkin menindaklanjuti itu maksudnya juga melanjutkan implementasi tersebut. Mengawasi juga bisa. Oke, lanjut aja. Implementasi masih ke dalam implementasi sistem, di mana untuk mengganti sistem yang lama dengan sistem yang baru diperlukan suatu pendekatan atau strategi supaya dia bisa berhasil. Di mana pendekatan atau strategi konversi yang ada. Gitu, seperti ini kayak pendekatan atau strategi konversi lah namanya ini ya. Di tahapan awal kita. Yang tahapan awal kita yaitu mempersiapkan rencana implementasi tadi itu ya. Dimana untuk mengganti suatu sistem kita harus benar-benar ada strateginya atau pendekatannya, dimana ada strategi konversi
yang namanya konversi paralel dan konversi pilot, di mana strategi konversi paralel ini yaitu mengoperasikan sistem yang baru bersama-sama dengan sistem yang lama. Jadi benar-benar ada sistem yang lama nih, kita nggak langsung ganti, tapi kita langsung mengoperasikannya secara bersamaan. Jadi udah ada tuh, langsung diimplementasikan tuh sistem yang lamanya, sistem barunya. Tapi sistem lama masih jalan kayak gitu. Dia bisa lihat di tulisannya sendiri ya. Jadi benar-benar kayak gitu contohnya. Jadi keuntungan dari hal ini, implementasi konversi paralel ini, yang maksudnya itu implementasi sistem lama yang masih jalan, tapi sistem baru juga masih jalan. Keuntungannya itu tuh, kelebihannya itu yaitu sistem baru yang error, sistem lama bisa tetap digunakan. Jadi contohnya kayak udah itu implementasi nih, sistem barunya. Sistem barunya error nih, atau rusak. Akhirnya pas diimplementasikannya baru diimplementasi. Akhirnya kita bisa refresh juga, akhirnya kita bisa gunakan sistem yang lama kayak gitu. Dan kelemahannya itu implementasinya yang mahal ya, jelas. Implementasinya pasti mahal. Karena kita mengimplementasikan dua sistem kayak gitu kan. Sistem lama masih jalan, sistem baru masih jalan, dan biaya yang keluar juga pasti mahal kayak gitu. Karena kita menjalankan dua sistem gitu ya, sistem lama sama sistem baru. Terus penerapannya sistem yang besar dan kompleks kayak gitu. Jadi dari segi penerapannya ya, sistemnya itu benar-benar besar dan kompleks. Dari sana ada dua sistem kita jalankan ya. Sistem lama, sistem baru kayak gitu. Masih jalan lagi dua-duanya, harus jalan lagi dua-duanya kayak gitu ya. Cuman ya itu ada keuntungan dan kelemahannya yang udah saya sebutkan tadi ya. Bisa dibaca juga. Itu untuk konferensi paralel ya. Untuk konversi pilot, yaitu dimana bertahap pada suatu lokasi sebagai suatu percontohan. Yang maksudnya yaitu jika berhasil dilanjutkan ke lokasi yang lainnya. Jadi pengendalian ini biasanya dilakukan bila suatu sistem yang sejenis akan diterapkan di banyak bagian atau lokasi atau departemen. Jadi konversi pilot ini kayak bertahap gitu ya, implementasinya kayak bertahap gitu, melihat suatu lingkungannya. Cuman pendekatan ini biasanya dilakukan untuk sistem-sistem yang sejenis, tapi diterapkan tidak hanya di satu tempat, tapi di beberapa banyak tempat atau lokasi, atau mungkin di tempat tiap-tiap departemen di suatu perusahaan. Yang keuntungannya atau kelebihannya dari konversi pilot ini, yaitu di mana risiko kegagalan penerapan sistem sedang. Jadi di mana dia masih resiko penerapannya tuh ya levelnya sedang lah, nggak high nggak low juga, cuma masih sedang. Di mana kelemahannya juga itu waktu konversi dapat menjadi lama karena dilakukan tidak langsung untuk seluruh lokasi, tetapi bertahap untuk masing-masing lokasi. Jadi tahap-tahap ya, misalnya lokasi ini dulu, terus lokasi kedua, lokasi ketiga, jadi nggak bersamaan di lokasi satu, lokasi dua, lokasi tiga itu langsung bersamaan diimplementasikan. Nggak seperti itu, cuman dia bertahap. Kalau yang konversi pilot itu, kalau konversi pilot ini ya, kayak gitu. Jadi di mana dia benar-benar lama lah kayak implementasinya. Jadi tunggu dulu yang A itu selesai, baru bisa diimplementasikan yang ke B. Terus habis itu tunggu B selesai, baru dia bisa diimplementasikan yang ke tempat yang C, kayak gitu contohnya. Paham ya untuk konversi pilot ya. Lanjut. Nah, sekarang ini ada namanya konversi bertahap, di mana penerapan di masing-masing modul dari sistem secara bertahap dan urut. Pendekatan ini dilakukan dengan menerapkan sebuah modul terlebih dahulu, dan jika sukses, maka disusul oleh modul lainnya sampai semua modul selesai diterapkan. Jadi kelebihan dan keuntungannya itu yaitu risiko kegagalan penerapan sistem sedang karena kemungkinan kesalahan pada konversi awal saja. Jadi benar-benar soalnya karena kenapa dia ngelihat kemungkinan kesalahannya pada konversi awal saja, karena di awal kan sudah dibuat modul atau mungkin sudah dirancang banget lah ya istilahnya terlebih dahulu, dan jika sukses maka disuruh model lainnya. Jadi benar-benar kalau sudah benar-benar gagal di awal ya ngulang lagi. Jadi benar-benar udah harus sukses dulu di awalnya, baru nanti implementasinya baru bisa dilanjutkan kayak gitu loh. Jadi benar-benar kayak ngelihat kesalahan di awal baru bisa implementasi ke depannya gitulah. Kayak gitu ya. Jadi benar-benar resiko penerapan itu masih sedang karena kemungkinan kesalahannya itu banyaknya itu ya ada di awal. Kayak gitu. Dan untuk kelemahannya itu waktu konversi dapat menjadi lama, sama kayak sebelumnya ya, kayak pilot, konversi pilot. Karena dilakukan tidak langsung untuk seluruh modul tetapi bertahap untuk masing-masing modul. Sama nih ya. Karena tadi itu sudah, karena apa? Karena dia tuh bertahap untuk masalah implementasinya, itu masalahnya. Kayak gitu. Oke. Oke, untuk konversi langsung
Dimana penerapan ini lanjut ya dari konversi bertahap, sekarang kita sudah ke konversi langsung. Dimana penerapan dengan mengganti sistem yang lama langsung dengan sistem yang baru. Kalau yang ini benar-benar kita pergantian langsung ya, tidak ada tahap-tahapannya atau tidak ada kayak yang tadi yaitu ada apa namanya langsung dua diimplementasikan, tapi ini langsung mengganti sistem yang lama dengan sistem yang baru. Dimana keuntungannya ya biaya konversi yang tidak terlalu besar. Kelemahannya itu resiko yang harus ditanggung besar karena kegagalan sistem yang baru dapat berakibat fatal. Atau berhentinya kegiatan dari sistem karena sistem yang lama juga sudah dihentikan. Nah, ini jeleknya sistem langsung, kayak konversi langsung ya. Benar-benar kayak resikonya itu besar banget. Ya uang yang kita keluarkan di awal emang keuntungannya nggak terlalu banyak sih gitu kan. Ini cuma implementasi sistem yang baru, cuma resikonya kalau sistem yang baru kita rusak atau hancur atau meledak atau yang lainnya bermasalah, itu ya bakal menghentikan suatu kegiatan dari semuanya. Kayak gitu kan. Pasti kan sistem itu kan sistem yang baru kan pasti menanggung sistem yang lama dan memperbarui sistem yang lama. Cuman pas diimplementasikannya akhirnya dia error, akhirnya dia tetap merugikan semuanya. Jadi sistem-sistem yang lainnya nggak bisa berjalan, dan itu dapat merugikan yang lebih fatal kayak gitu. Itu untuk kelemahannya sih kalau dia error sistemnya. Cuman kalau dia berhasil benar-benar hebat banget gitu, benar-benar bisa biaya konversinya udah murah atau mungkin nggak banyak ngeluarin biaya konversasi kayak gitu, tapi yang dihasilkan juga implementasinya bagus gitu, nggak rusak sistemnya pas diimplementasikannya kayak gitu. Jadi benar-benar ini sangat mengandung suatu resiko besar lah untuk melakukan konversi langsung ini kayak gitu ya. Paham ya? Untuk implementasi sistem udah paham semua ya. Oke, bisa dilanjut semua? Oke, kita lanjut untuk tahapan terakhir ya, operasi dan perawatan sistem dari ini, dari SDLC, SDCL yang benar SDLC, kayak gitu ya. SDLC yang benar, yang tadi itu ya SDLC, itu System Development Life Cycle, tahapan terakhirnya, yaitu operasi dan perawatan sistem, di mana setelah sistem diimplementasikan dengan berhasil, sistem akan dioperasikan dan dirawat. Plus, sistem akan dijalankan atau dioperasikan, habis itu pasti kita ada namanya perawatan sistem. Ya kalau sistem nggak dirawat, sama kayak tubuh manusia ya, pasti bakal rusak juga nantinya kalau nggak dirawat. Jadi, apalagi mesin bentuknya kan, benar-benar harus bisa dirawat. Di mana tahap ini disebut dengan operasi dan perawatan sistem atau sistem operation dan maintenance. Di mana alasan kenapa sistem harus dirawat, sistem mengandung kesalahan yang dulunya belum terdeteksi sehingga kesalahan-kesalahan sistem perlu diperbaiki. Ini mungkin bisa terjadi kayak gini ya. Yang kedua, sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem. Bisa jadi kayak gitu nantinya akhirnya mungkin bisa ada kayak sedikit perubahan karena mungkin dari pemakai sistem ada kayak request baru kayak gitu, mungkin ada hal-hal baru yang harus kita tambahkan gitu ya. Jadi kita benar-benar harus maintenance atau perawatan lah istilahnya. Yang ketiga, sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar. Jadi kayak lingkungan luar mungkin mengharuskan sistem ini untuk berubah. Jadi benar-benar alasannya perawatan sistemnya seperti itu. Kayak gitu. Terus yang keempat, sistem perlu ditingkatkan. Ya mungkin karena mungkin udah hancur, udah apa, jadi benar-benar harus ditingkatkan sistemnya. Kayak gitu ya. Oke. Paham ya? Jadi itu alasan kenapa sistem itu harus dirawat. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan dari metode SDLC atau System Development Life Cycle. Ya, ingat ya kepanjangannya ya, System Development Life Cycle. Di mana metode SDLC ini mempunyai beberapa kelebihan. Jadi kelebihannya itu menyediakan tahapan yang dapat digunakan sebagai pedoman mengembangkan suatu sistem. Jadi tadi kan sudah dijelaskan semua ya tahapan-tahapannya seperti apa. Itu benar-benar kayak ada tahapan-tahapan yang kayak pedoman kita untuk bisa mengembangkan suatu sistem. Yang kedua,
akan memberikan hasil sistem yang lebih baik karena sistem yang dianalisis dan dirancang secara keseluruhan sebelum diimplementasikannya. Jadi kayak sistem yang sebelumnya, sistem yang mau kita implementasikannya itu kita analisis dulu dan kita rancang dulu sesuai dengan metode-metode yang ada di SDLC tadi, habis itu baru diimplementasikan. Jadi itu kayak bakal lebih baik lah ya, karena kita sudah analisis sebelumnya, sudah kita rancang, baru sebelum implementasi itu kita sudah rancang sama sudah analisis, sehingga nanti implementasinya pasti lebih baik kayak gitu dari sistem yang lama. Kayak gitu ya. Oke, itu kelebihannya ada dua. Dan untuk kekurangannya itu hanya menyediakan tahapan-tahapan saja, tetapi tidak menyediakan metodologi. Atau mungkin yang dimaksud yaitu cara dan alat-alatnya untuk mengembangkan sistem sehingga harus digabungkan dengan metodologi yang ada, yaitu misalnya dengan metodologi pengembangan sistem terstruktur. Yang kedua, hasil dari SDLC sangat tergantung dari hasil tahap analisis, sehingga jika terdapat kesalahan pada analisis akan terbawa terus dengan hasil sistem yang kurang memuaskan. Jadi benar-benar itu kekurangannya, dimana kalau analisis kita hancur, analisis sistem yang sebelumnya bakal hancur, jelek gitu ya hasilnya, atau mungkin tidak sesuai dengan perkiraan analisisnya, atau mungkin analisisnya jelek, hasilnya untuk kedepannya ya bakal bisa membuatkan implementasi sistem itu jelek kayak gitu. Itu jeleknya untuk metode SDLC ya, benar-benar harus dimantapkan di proses analisisnya tadi, di proses di awal ya, yaitu analisis sistem itu. Dan juga tadi untuk kekurangannya itu tidak ada metodologi yang lain kayak cara dan alat-alatnya seperti itu. Oke, dari kelebihan dan kekurangan metode SDLC cukup ya. Itu untuk kelebihan dan kekurangannya dari metode SDLC ini, System Development Life Cycle. Oh, ini ada lanjutannya untuk yang kekurangannya. Ini kurangnya banyak banget ya SDLC ini kayaknya. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengembangkan karena sistem harus dikembangkan sampai selesai semua terlebih dahulu. Jadi ada pengembangan sistem ya. Di sistem itu kayak dikembangkan dahulu, jadi benar-benar kayak harus lama lah. Seperti itu. Jadi dia karena mengembangkan suatu sistem yang lama sehingga dia harus menunggu lama lah istilahnya, karena kan tahap pengembangan itu tidak bentar lah ya. Yang keempat, dibutuhkan biaya yang relatif besar dibandingkan dengan metode lainnya. Jadi metode SDLC ini adalah termasuk metode yang besar dan juga membutuhkan suatu biaya yang sangat lebih besar lagi, soalnya kan namanya juga mengembangkan sistem, terus kita harus menganalisis kayak survei dan macam-macamnya, jadi butuh biaya yang sangat besar kayak gitu, relatif besar lah bisa dikatakan. Yang kelima, hasil dari sistem tidak luas untuk dimodifikasi karena perlu dilakukan analisis kembali. Jadi hasil dari sistem yang baru yang nantinya udah kita gunakan metode SDLC ini, sistemnya itu tidak fleksibel gitu, tidak luas gitu. Jadi akhirnya nantinya kita harus untuk bisa, misalnya dia sistemnya sudah hancur atau udah broken, rusak atau yang lainnya udah jelek lah gitu ya sistemnya. Akhirnya nantinya kita harus modifikasinya itu benar-benar harus dari awal, yaitu dari menganalisis kembali sistemnya kayak gitu. Itu benar-benar kekurangannya dari sistem metode SDLC ini ya. Oke, bisa kita lanjut ya. Ini sudah untuk kegiatan belajar kedua, dilanjut semua ya. Untuk sampai saat ini kegiatan belajar 1 ada ditanyakan. Oke, lanjut ya teman-teman. Yang jawab cuma 1 ya. Yang lain nggak dengerin nih paling ya. Oke, kita lanjut. Lanjut ya. Lanjut untuk Oke, kita lanjut untuk kegiatan belajar 2, di mana kegiatan belajar 2 ini yaitu metodologi pengembangan sistem informasi terstruktur. Oke, di mana kita di sini akan membahas cara pengembangan suatu sistem, di mana supaya pengembangan sistem dapat bekerja dengan efisien dan efektif, maka metodologi pengembangan sistem perlu diketahui, di mana suatu metodologi pengembangan sistem ini, yaitu sistem development
metodologi memberikan cara dan alat pengembangan suatu sistem tersebut. Tadi kan ada kekurangan dari sistem metodologi dari SDLC ya, karena kurangnya suatu metodologi. Jadi kita sekarang bahas di sini untuk menutup hal tersebut dengan mempelajari sistem development metodologi atau mungkin metodologi yang ada untuk mensupport namanya suatu pengembangan suatu sistem. Metodologi pendekatan terstruktur structured approach memberikan cara top down dan cara dekomposisi dalam pengembangan sistem informasi ini. Ada namanya top down atas bawah metodologinya, dan ada cara dekomposisi kayak gitu. Oke, cara atas turun atau top down dibilang. Ini untuk cara yang pertama ya, metodologi yang pertama. Di mana ada juga namanya metodologi bottom up atau bawah naik, bawah atas kayak gitu. Dimana cara atas turun ini, top down ini dimulai dari atasnya itu kebutuhan informasi pemakai dan turun sampai ke data untuk memenuhi suatu kebutuhan ini. Jadi maksudnya itu dimana suatu kebutuhan dari pemakai ini dari sampai dengan bawahnya atau sampai ke datanya untuk memenuhi kebutuhan, dimana jika dihubungkan dengan perancangan 6 komponen sistem teknologi informasi yang masih ingat, itu mungkin ada masih ingat 6 komponen sistem teknologi informasi, yaitu cara atas turun ini dengan perancangan komponen output di awal. Jadi dia tuh kan kalau udah masih ingat 6 komponen sistem teknologi informasi yang dimana ada input sampai dengan output. Jadi benar-benar tuh tahapannya dimulai dari bawah ke atas kan, dari atas ke bawah, dimana caranya itu mulai dari output itu ya, outputnya keluar, terus habis itu ada komponen model, komponen basis data, komponen input, habis itu ada komponen teknologi dan komponen pengendali ya, kayak gitu ya. Itu jadi komponen itu adalah komponen sistem dasar dari sistem teknologi informasi, dimana cara bawah naik atau bottom up dimulai dari bawah, yaitu dari ketersediaan data naik sampai ke informasi yang dibutuhkan ke pemakai. Jadi dimana sistemnya itu dari bawah ke atas, yaitu dimana dia dimana yaitu dia ngelihat ketersediaan data naik sampai ke informasi yang dibutuhkan. Jadi gimana ya jelaskannya? Jadi dan data naik jadi benar-benar tersupport dari suatu data kayak gitu ya. Jadi dimana dia tuh dari data baru nanti mencarikan informasi, habis itu baru disupport ke pemakai. Jadi mana cara bawah naik ini dimulai dengan perancangan suatu input dari yang sebelumnya, yaitu kayak yang top down. Top down ini kayak dia awalnya itu dari output, baru dia langsung ke komponen model, basis data, input, ke teknologi, terus sama ke pengendalian. Jadi benar-benar dari atas ke bawah. Yang nanti dari bottom up, yaitu dari bawah ke atas, yaitu dari input kita mulainya. Kita benar-benar dari input, kita input naik lagi ke komponen basis data, naik ke output, habis itu model, ada langsung komponen teknologi, habis itu komponen pengendali kayak gitu. Kalau yang masih nggak ingat kayak gimana, saya pernah buatin diagramnya kalau nggak salah, mungkin bisa dibaca juga di buku, ada di modul 1 atau enggak modul 2. Kalau yang masih belum ingat ya bisa dibaca lagi kayak gitu, gimana apa itu, bagaimana diagramnya, modelnya perancangan 6 komponen sistem teknologi informasi tersebut. Kecepatan ya saya ngomong ya. Oke. Oke. Ya seperti itu. Jadi kalau masih ingat 6 komponen sistem teknologi informasi itu kayak berbentuk diagram yang dimana di bawah, yang paling bawahnya itu yaitu input seperti itu. Jadi kalau mungkin masih ingat ya, jadi itu bedanya dari top down sama bottom up, dimana sistemnya itu yaitu cara bawah naik itu seperti mulai dari bottom up itu dimulai dari input, terus kalau up down, top down atau atas turun itu dimulai dari output, kebalikannya ya seperti itu. Dimana cara atas turun atau top down ini lebih disarankan dibandingkan dengan cara bawah atas. Jadi lebih disarankan itu menggunakan cara atas turun gitu ya, top down, dibandingkan dari bottom up gitu.
gitu ya. Kenapa seperti itu? Ada yang tahu? Kenapa kita harus menggunakan cara top down ketimbang kita harus menggunakan cara bottom up? Jadi kebutuhan dari atas turun atau top down ini lebih baik karena dia dimulai dari kebutuhan informasi pemakai yang harus dipenuhi. Jadi benar-benar kayak kebutuhan suatu informasi ini harus dipenuhi, kayak gitu harus benar-benar dipenuhi dulu kebutuhan informasinya. Sedangkan untuk cara bawah ini dia mulai dari data tadi. Jadi kan input kan kita harus input kan harus data kayak gitu loh. Kalau dari output kita benar-benar sudah tahu outputnya informasi dari pelanggan itu seperti apa dimulainya. Cuman kalau dari bottom up kita harus menunggu data dulu. Dia kayak menunggu lama lah itu, menunggu data yang banyak, data yang tersedia. Jadi akhirnya implementasinya juga agak lama kayak gitu ya mungkin ya. Dan juga benar-benar harus menunggu data itu tersedia ada kayak gitu. Makanya disarankan lebih baik menggunakan top down kayak gitu. Jadi benar-benar dari informasi-informasi dari pelanggan atau informasi-informasi dari kebutuhan-kebutuhan informasi dari pemakai atau user kayak gitu. Itu ya alasannya kenapa lebih baik menggunakan cara itu. Cuman kalau emang dari fleksibel aja sih, kalau emang dari data yang tersedia itu banyak kayak gitu dan gampang didapat, mungkin bisa menggunakan cara bottom up kayak gitu. Jadi fleksibel aja sih kalau dari menurut saya sebenarnya. Walaupun nanti dikatakan memang cara top down-nya lebih mudah karena mungkin dikatakan lebih baik karena dia emang cara ini lebih fleksibel kayak gitu. Yang di bawah ini kan karena bottom up ini karena masalahnya karena di terhadap data. Tapi sekarang kan data kan mungkin tidak bisa dapat gampang diperoleh kayak gitu. Jadi mungkin fleksibel aja kalau emang datanya banyak bisa mungkin pakai bottom up. Cuman kalau yang top down kalau emang nggak datanya nggak gampang didapat atau tidak banyak bisa pakai cara top down gitu. Yang bottom up caranya kalau emang datanya banyak. Itulah fleksibel aja ya. Oke, kita lanjut. Tadi udah cara top down atau atas turun. Sekarang kita ke cara dekomposisi. Dimana maksud dari cara dekomposisi itu memecah sistem yang rumit menjadi beberapa bagian sistem yang disebut dengan modul-modul yang lebih sederhana. Dimana modul-modul ini kemudian akan dirangkai kembali menjadi sistem yang utuh. Jadi kayak dipecah dulu ya, kayak di spread dulu lah, di pecah-pecah dulu setiap bagian sistemnya, diamburadulkan dulu, terus itu dirangkai ulang kayak gitu. Dari cara dekomposisi itu seperti itu. Dimana keuntungan dari cara dekomposisi ini yaitu membuat sistem yang rumit menjadi mudah dipahami dalam bentuk modul yang lebih sederhana kayak gitu. Jadi mungkin yang sebelumnya tidak lebih sederhana akhirnya dipecah-pecah dulu, dihancurkan dulu, dibuat hancur lah dulu ya atau dipisah-pisah dulu dan dirangkai ulang menjadi yang lebih sederhana kayak gitu. Sehingga dia dapat mudah dipahami gitu dalam bentuk modul yang lebih sederhana. Ini sudah sampai halaman 5.20, Mbak. Jadi lihat langsung ya. Terus selanjutnya kita yang kedua yaitu dapat dilakukan pembagian kerja mengembangkan sistem sesuai dengan modul-modulnya. Jadi kita bisa menentukan keuntungan dari sistem cara dekomposisi ini bisa membagi pembagian kerja lebih rata untuk mengembangkan sistemnya sesuai dengan modul-modul yang ada. Karena kan udah di-spread lagi kan, habis itu udah digabung lagi jadi bentuk-bentuk modul yang lebih sederhana sehingga bisa pembagian kerjanya bisa ke tiap modul, jadi lebih gampang gitu. Yang ketiga, sebagai dokumentasi yang baik untuk memahami suatu sistem, ya bisa karena konsepnya sederhana sehingga bisa didokumentasikan lebih baik sehingga orang lebih gampang untuk bisa memahami suatu sistem. Kayak gitu. Mungkin bisa sering lihat sistem teknologi informasi yang ada di mana-mana, ada kayak tahapan-tahapannya menggunakannya.
kayak gitu kan. Contohnya kayak mungkin menggunakan mengambil antrian di bank, bisa lihat kan tuh kan ada kayak sistem teknologi informasinya. Ada contohnya seperti apa kayak gitu. Terus mungkin juga kayak penggunaan eh, apa gitu ya, kayak alat-alat yang ada di perusahaan-perusahaan atau di pabrik-pabrik gitu kan, pasti ada tahapan-tahapan kayak poster-posternya gitulah. Tahapan-tahapan penggunaan sistem ini seperti apa kayak gitu. Iya, contohnya kayak di rumah sakit apa ya, Mbak? Bisa dijelaskan? Hmm, saya tunggu. Satu, dua. Contohnya apa yang kayak di rumah sakit? ATM ya bisa. Kalau ATM, di ATM mungkin ada ininya, ada ininya lah, ada cara menggunakannya. Kalau ada poster cara menggunakannya bisa, bisa jadi. Yang di sistem rumah sakit apa Mbak Sulastri? Bisa dikasih contohnya teman-temannya contoh? Ayo, 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 ayo. Oke, waktunya habis Mbak Sulastri, lama banget. Oh iya, cuman ini yang ada teknologi informasinya Mbak. Ada nggak? Kalau sistem ini kan sistem biasa nih, kayak prosedur mungkin yang teknologi informasinya itu ada pakai ini ya, pakai komputer ya, kayak gitu. Sistem antrian tadi udah saya contohin juga yang di bank, contohnya kayak ngambil loket karcisnya itu kan itu sistem teknologi informasi contohnya. Kayak gitu. Oke, bisa juga kayak gitu. Jadi kayak mau memberikan obat gitu ya contohnya ya. Harus melihat ada kayak tahapannya gitu, ada tahapannya didokumentasikan di mana di komputer, mungkin ada di poster gitu, dibuat poster atau mungkin ada dokumentasi di komputernya. Terus gimana kita tahu untuk cara memahami menggunakan sistem itu seperti apa kayak gitu. Itu ya, pokoknya intinya kayak gitu ya. Mungkin di setiap tempat kerjanya ada, cuman kalian nggak sadar gitu. Mungkin besok bisa dilihat gitu. Jadi pasti ada kode dari tiap sistem yang kalian pengen gunakan atau kalian gunakan, pasti ada kayak cara memahaminya seperti apa kayak gitu. Ada posternya lah, ada mungkin di secara bentuk fisik itu mungkin poster, mungkin secara bentuk software tuh mungkin dia nanti gambar-gambar di komputer kayak gitu. Oke, yang keempat yaitu menyediakan jejak audit atau audit trail dan proses menemukan kesalahan sistem atau debugging yang baik jika sistem mempunyai beberapa kesalahan yang akan diperbaiki. Kayak gitu. Jadi suatu sistem tuh nggak mungkin secara sempurna semuanya gitu ya. Pasti nantinya mungkin mempunyai suatu kesalahan atau debugging yang itu yang nantinya bakal diperbaiki ke depannya. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita sudah selesai untuk masalah ini, cara dekomposisi ya. Sekarang kita lanjut ke alat pengembangan sistem, alat-alat untuk mengembangkan suatu sistem. Kayak gitu. Jadi ada beberapa suatu alat atau tools yang untuk bisa mengembangkan suatu metodologi pengembangan sistem yang terstruktur. Di mana alat-alat yang tersedia dari pendekatan ini adalah aliran sistem atau sistem flowchart. Terus di mana ada diagram arus data atau data flow diagram, kamus data-data dictionary, ada bagian alir program atau dikatakan program flowchart, bagian struktur chart, struktur English, pursuit code, dan tabel keputusan atau decision tabel. Ini tools atau alat-alatnya ya untuk mengembangkan suatu sistem yang terstruktur. Ada beberapa nih bisa dilihat tadi yang aku udah saya sebutin juga. Terus di mana alat-alat yang digunakan untuk analisis sistem untuk berkomunikasi dengan pemakai sistem adalah diagram arus data. Jadi kayak tahap tengah-tengahnya itu untuk berkomunikasi dengan sistem
ada namanya yaitu diagram arus data atau DAD, atau kamus data atau KD, dan bagan alir sistem. Ada 3 ya. Terus di mana juga alat-alat yang digunakan oleh analisis sistem untuk berkomunikasi dengan teknisi sistem adalah diagram arus data. Atau ini juga alat-alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan teknisi sistem. Juga ada DAD, KD, dan bagan alir program, tabel keputusan atau decision tabel, struktural English, dan visit code dan bagian struktur. Kayak gitu ya. Ini untuk yang alat-alat yang digunakan analisis sistem untuk berkomunikasi dengan teknisinya. Tadi itu yang di atas itu analisis sistem untuk berkomunikasi dengan pemakainya. Cuman kalau yang ini di bawah ini untuk yang berkomunikasi dengan teknisinya. Ada 2. Jadi sistemnya itu berkomunikasi dengan usernya atau penggunanya, dan satunya sama teknisinya. Jadi ada alat-alatnya tuh kayak gini. Yang tadi udah saya sebutkan ya, bisa dibaca sendiri. Mungkin kalau masih belum jelas bisa dilihat di buku. Selanjutnya ada alat-alat komunikasi. Alat-alat komunikasi di tahap analisis, di mana analisis sistem perlu berkomunikasi dengan pemakai sistem. Komunikasi ini banyak terjadi proses analisis pada tahap pengembangan suatu sistem, di mana hasil analisisnya adalah pemahaman tentang sistem yang lama dan kebutuhan-kebutuhan, bukan kebutuhan ini ya. Mohon maaf, kebutuhan-kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pemakai sistem. Di mana suatu alat komunikasi yang digunakan di tahap ini adalah bagan alir sistem, atau bisa dikatakan tadi sistem flowchart, dan juga ada data flow diagram, dan juga kamus dictionary atau kamus data dictionary maksud saya, seperti itu. Oke, di mana alat-alat komunikasi di tahap analisis ini ada beberapa bagian, yaitu pertama yaitu bagan alir sistem dan bagan alir dokumen, di mana bagan alir sistem ini yaitu bagan alir sistem itu flowchart. Sistem flowchart digunakan untuk mengembangkan proses dari sistem yang lama atau sistem yang baru yang diusulkan, kayak gitu. Jadi sistem kayak di mana dia itu untuk mengembangkan suatu proses dari sistem yang benar-benar lama ini ke sistem yang telah diusulkan atau sistem yang baru. Di mana sistem flowchart ini atau bagan alir sistem ini juga menunjukkan harus dari setiap dokumen-dokumen yang ada di setiap organisasi atau setiap perusahaan, sehingga disebut juga dengan nama bagan alir dokumen atau dokumen flowchart, kayak gitu. Jadi kita itu maksudnya dari sistem flowchart sama dokumen flowchart, kayak gitu ya. Ini alat komunikasi dari tahap analisis, ada beberapa bagian. Kita lanjut. Dan untuk ini contoh dari bagan alir dokumen untuk order suatu penjualan, kayak gitu. Dimana ini tahapan-tahapannya ya, kayak flowchart lah istilahnya ini. Sistem flowchartnya lah. Ini contoh dari sistem flowchartnya. Dimana tahapan-tahapannya itu order pelanggan. Jadi ini tahapnya dari sistem, kita menggambarkan suatu flowchart atau sistem bagan ini dari sistem yang lama gambarnya jadi ke sistem yang baru. Jadi sistem yang lama itu pertama dari pelanggan. Dimana oke, langsung dilanjut aja ya Mbak Dwi. Terus dari pertama kita dari order pelanggan, tahap pelanggan dimana orang dari dimana pelanggan tuh order, sehingga ini masuk ke order penjualan kedua. Di sini bentar ya, saya tunjukkan dulu. Jadi tahapannya begini, langsung ke sini, dari sini dulu. Jadi dimana order penjualan dulu, dari pelanggan, tahapan pelanggan tuh mengorder, lanjut ke order penjualan, yaitu dari sistemnya itu menerima order pelanggan, habis itu lanjut lagi ke order pelanggan, dari order pelanggan terus mempersiapkan order penjualan. Habis itu mempersiapkan suatu order penjualan, ini sistemnya ya. Ini flowchart dari sistemnya. Habis itu mempersiapkan order penjualan, terus lanjut ke order pelanggan, di mana di dalamnya ada dokumen-dokumen ini, dokumen order penjualan ya. Setelah itu kita habis dari order pelanggan, habis itu order pelanggan, lanjut lagi order penjualan, ke billing, habis itu ke gudang, ini ke sini ke billing, ada yang ke gudang juga untuk melihat persediaannya.
Terus di bagian kredit juga ada namanya order penjualan, mengevaluasi kredit. Habis itu ada order penjualannya, habis itu lanjut ke sini. Habis itu lanjut dari order penjualan ini, habis itu bisa langsung ke tahapan akhir. Kayak gitu ya. Jadi ini ada 3 bagian, yaitu bagian pelanggan, sama bagian order penjualan, sama bagian kredit. Kayak gitu, ini tahapan-tahapannya. Ini contoh dari flowchart ya. Flowchart itu bagian ada dokumen. Bisa kita lanjut. Oke. Oke. Oke, sekarang untuk alat komunikasi di tahap analisis masih kita membicarakan alat komunikasi di tahap analisis ya. Dimana ada diagram arus data. Diagram arus data. Di mana diagram arus data ini adalah bagian dari dokumen, lebih menunjukkan dokumen yang mengalir di dalam suatu organisasi. Atau diagram arus data, DAD, atau bisa disebut data flow diagram. Lebih menunjukkan data yang mengalir dari satu entity ke entity yang lainnya. Jadi dimana dimaksudnya DAD ini mencoba untuk menggambarkan sistem pertama kali secara garis besar yang disebut dengan top level dan memecah-mecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dalam bentuk modul-modul. Jadi dia tuh kayak menggambarkan sistem pertama kali secara garis besar. Dia ini dalam sistem yang besar, langsung habis itu kayak di spread, dipotong atau dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dalam bentuk modul. Itu yang disebut dengan lower level di sini istilahnya ya. Dimana karena prinsip kerja DAD adalah dekomposisi, dan ini kan udah disebutin sebelumnya, ada kayak cara dekomposisi kayak gitu ya, yaitu memecah sistem yang kompleks menjadi beberapa modul yang lebih mudah dipahami dan lebih terperinci, maka alat ini sangat tepat untuk pendekatan terstruktur yang juga menyarankan cara dekomposisi seperti ini kayak gitu. Jadi DAD ini lebih erat dengan tahapan ini ya, dekomposisi tadi ya, cara dekomposisi tersebut yang dimana dia memecah dari sistem yang besar dipecah-pecah dari suatu modul-modul atau diiris-iris atau di apalah istilahnya dipecah-pecah gitu, pokoknya jadi lebih kecil modul-modulnya kayak gitu. Oke, lanjut. Contohnya seperti ini. Seperti itu ya, dekomposisi diagram arus data DAD. Kayak gitu, bisa dilihat ini gambarnya. Oke, saya akan contohkan sebentar. Oke, dimana ini pertama dari diagram top level, dimana dia menjadi besar awalnya kayak gitu, masih seperti ini. Habis itu dimana dia nantinya akan di sini ada 3 proses utama. Jadi dimana ada memproses order, dimana ada juga ada memrevisi kredit. Oke, maaf saya ada kesalahan kayaknya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ini ada 3 tahapan besar yaitu ABC. Yang pertamanya itu yaitu tadi dibilang contohnya yaitu dipecah jadi beberapa nantinya. Jadi overview diagram level 0-nya seperti ini. Di mana sistem penjualan terlihat bahwa sistem ini terdiri dari 3 proses utama yaitu tadi udah lihat ABC. Terus di mana ada memproses order, ada juga memproses kredit dan juga merekamkan dan posting ke buku besar kayak gitu. Itu yang untuk yang ABC-nya, di mana D1-nya itu yaitu file induk langganan, di mana D2-nya itu order, yang D3-nya itu yaitu transaksinya. Kayak gitu. Jadi dari 0 dipecah dulu, jadi untuk diagram level 0 seperti ini. Terus dari 2 ini dipecah lagi untuk diagram level 1. Jadi benar-benar kayak di spread lagi ya. Spread-spread gitu. Jadi diperbanyak fungsinya lah gitu, di benar-benar kayak dari level ini kan masih ini ya, masih apa ya, masih simpel gitu, masih besar secara umumnya seperti ini nih. Yang 0 nih, 0 nih, nih. Ini habis ini sistem yang dari 0 ini, yaitu 0 itu apa tadi itu penjualan terlihat bahwa sistem ini dari dibagi menjadi 3 bagian akhirnya. Ke bawah lagi dibagi nih tuh 2 3 gitu. Nih, dibagi jadi 3 bagian gini.
untuk yang sistem nolnya. Akhirnya di sistem yang di level 0 ini ternyata perlu dibagi lagi yang nomor 2 ini. Kayak gitu untuk jadi beberapa bagian lagi. Nah, dibagi lagi nih. Akhirnya ada namanya kayak gini kan 2.1, 2.2 dan 2.3. Dan kemungkinan mungkin kalau mungkin nantinya juga pasti akan ada level 2 misalnya untuk mungkin yang 2.1 ini yang dibagi atau mungkin 2.3 ini. Siapa yang tahu kayak gitu ya. Kayak gitu. Bergerak kok, Mbak. Bergerak dari tadi bergerak slide-nya. Mau tak gerakin? Iya, kayak pembagian manajemen cuman ini lebih untuk lebih detailnya aja sih dari ini sistemnya jadi bukan manajemennya gitu sih, Mbak. Jadi ini lebih ke pembagian sistemnya gitu. Bergerak kan ya? Yang lain bergerak kan sistem slide saya? Oke, bergerak ya. Oke, bisa dilanjut ya. Udah jelas kan untuk maksudnya dari cara dekomposisi ini di AD ini, gimana dia cara pembagian sistemnya dari sistem yang umum ke sistem-sistem yang kecil atau dibagi-bagi diiris-iris. Istilahnya lebih gampang lah ya untuk buat ibu-ibu. Gitu. Waduh, kenapa? Masalah Mbak, mungkin jaringan internetnya Mbak Dwi. Saya bisa lanjut nih teman-teman? I don't know what's wrong. Ah, nggak dikoneksi gimana maksudnya? Dikoneksi kok Mbak. Saya koneksikan semuanya kok. Hmm. Lanjut ya. Oke, lanjut. Ya mungkin masalah dari jaringan internetnya aja. Oke, lanjut. Tarik Pak. Oke, sekarang kita ngebahas kamus data atau KD, Data Dictionary, DD. Itu dimana katalog DD atau Data Dictionary ini itu bisa dikatakan kamus data adalah katalog fakta tentang data yang mengalir di sistem. Dimana kamus data ini menjelaskan atribut dari data yaitu tentang nama dari arus data alias aliasnya kan ngerti kan aliasnya itu apa istilah lainnya kayak gitu. Terus bentuk media data di mana dokumen dasar atau laporan atau layar komputer variabel-variabelnya atau parameternya, arusnya dari mana ke mana, penjelasannya, periode waktunya, volume datanya dan struktur datanya kayak gitu. Jadi itu tahapan-tahapan dari kamus data ya. Jadi kayak menerjemahkan juga bisa, cuman dia nanti dari menjelaskan dari tiap-tiap ininya, atributnya yang ada di sistem tersebut. Sistem atributnya apa ya tadi yang tadi kayak arus data, alias-aliasnya, bentuk media datanya seperti apa, periode waktunya seperti apa, arusnya dari mana ke mana, volume datanya, struktur datanya, kayak gitu ya. Bisa dilihat di sini ya. Oke, kita lanjut. Lanjut. Di mana alat-alat komunikasi tahap perancangan itu ada 3. Ini udah selesai ya kita untuk bahas untuk yang masalah ini tahap analisis alat-alat komunikasinya tadi kan ada masih ingat ya ada kayak DFD, DD, DAD kayak gitu. Itu bisa diingat semua karena ini agak susah juga diingatnya ya sistemnya apa aja. Mungkin kalian bisa ingat sendiri kayak sistem flowchart, terus kayak KD tadi ini kan, kamus data, terus kayak diagram flow diagram, data flow diagram, terus ada program flowchart gitu sistem beda sama sistem flowchart kayak gitu. Dan fungsinya ditaruh di mana-mana aja itu kayaknya agak sulit buat diingat jadi tolong dipelajari baik-baik. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke untuk alat-alat komunikasi di tahap perancangan. Di mana ini kan tadi di tahap analisis ya. Sebelumnya kita sudah di tahap analisis. Oh, iya tahap analisis. Sekarang kita sudah ke alat komunikasi di tahap perancangan. Gitu ya.
Di mana alat-alat ini, sistem analisis ini membutuhkan alat komunikasi yang efektif supaya teknisi sistem dapat memahami dan memudahkan hasil analisis untuk diubah menjadi secara fisik. Oke, di mana di tahap ini analisis sistem masih memerlukan beberapa alat yang sama dengan dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan pemakai sistem. Di mana di tahap ini masih memerlukan beberapa alat yang sama yang kayak tadi yang sebelumnya saya jelaskan itu ya. Untuk bisa berkomunikasi dengan pemakai sistem, alat-alat ini adalah diagram arus data dan kamus data. Jadi alat-alatnya itu yaitu diagram arus data tadi udah ada ya, sama kamus data tadi itu untuk sebagai penerjemah dengan para user kayak gitu. Terus alat-alat komunikasi lainnya seperti bagan alir program, bagan terstruktur, tabel keputusan dan struktur English dan pseudo code. Ini susah juga disebutin ya, pseudo code. Dibutuhkan oleh teknisi sistem untuk membangun sistem secara fisik, misalnya untuk membuat suatu program komputer atau membangun suatu basis data. Jadi dalam membuat suatu program komputer atau mungkin basis data, kita memerlukan tidak sembarangan ya, kita kayak membutuhkan gimana cara membuat itu, kayak harus ada kayak bagan alir programnya, terus bagan yang secara terstruktur maunya seperti apa, tabel keputusan, decision table, struktur English itu kayak code gitu, kode-kode gitu, terus ada kayak code itu kayak code-code itu kayak bahasa-bahasa pemrograman gitu. Jadi itu yang dibutuhkan teknisi sistem atau programmer, bisa dikatakan programmer, untuk membuat suatu program komputer dan membangun suatu basis data. Kayak gitu ya. Paham ya? Ini alat-alat komunikasinya lah. Oke, di mana alat-alat komunikasi tahap perancangan ini ada namanya bagan alir program. Tadi udah dilihat banyak tadi kan yang saya jelaskan untuk di tahap komunikasi ini yang diperlukan untuk sama orang-orang teknisi program atau programmer. Jadi tahap yang awalnya itu ini bagan alir program, di mana bagan alir program atau program flowchart adalah bagan alir yang menunjukkan algoritma nih ya, benar ya, logaritma kayaknya kurang A ini, algoritma dari proses pemrograman. Jadi mungkin yang nggak jelas dengan gambar saya bisa lihat di buku di halaman 5.27 ya. Ini sistem dari ini namanya flowchart nih. Jadi kalau namanya sebelum kita buat suatu program atau sebelum kita membuat suatu software, pasti kita harus membuat desainnya dulu. Desainnya seperti apa dengan cara program flowchart. Gitu. Program flowchart itu seperti apa? Seperti ini. Bisa kalian lihat di slide saya dan di halaman 5.27. Dimana kita harus mulai dulu. Pasti mulailah ya. Terus kita ke bawah. Sebentar, kita kasih dulu. Oke, kita mulai dulu. Habis kita ke bawah nih. Selangganan sama dengan dealer. Dan apa jika tidak? Atau mungkin langganan, dia orang yang berlangganan gitu. Ini maksudnya untuk menghitung nilai penjualan ya. Dia tidak berlangganan atau tidak sama dengan dealer. Jika tidak, maka dia ke sini. Ting gitu. Potongan untuk pengecer. Apabila dia iya, potongan untuk dealer. Jadi kayak memboleh suatu nilai penjualan. Dan misalnya menjualnya itu jadi beda untuk yang dealer, untuk yang pengecer. Jadi apabila dia seorang yang langganan itu dikatakan dealer, kalau yang pengecer itu tidak gitu. Jadi yang benar-benar dapat banyak potongan yang dealer. Jadi apabila dia langganan sampai dengan dealer kan di sini disebut ya. Jadi apabila tidak, maka ada tanda panah sini kan, tidak, potongan untuk pengecer gitu. Habis itu apabila iya, di sini potongan untuk dealer kayak gitu. Habis itu apabila tidaknya lanjut ke bawahnya bagian potongan untuk dealer. Terus lanjut lagi diagramnya, hitungan penjualan bersih, lagi lanjut ke tampilan penjualan bersih, akhirnya bisa mulai kayak gitu, selesai atau bisa selesai juga bisa dikatakan lah kayak gitu ya. Salah cetak deh, ini mungkin selesai maksudnya, ini bukan mulai ya. Kayak gitulah contohnya ya, ini kayak contoh flowchart kayak gitu teman-teman.
Mungkin susah dipahami, iya pasti susah dipahami karena ini untuk membuat suatu program flowchart atau suatu program atau software yang kalian sering temukan kayak membuat link ini, jadi nggak sembarangan. Jadi kita harus buat ini dulu sebelumnya desainnya, yaitu perancangannya kayak gitu. Jadi harus buat kayak gini dulu. Sistemnya kayak gini, flowchartnya itu seperti apa. Jadi nggak langsung kita buat, nggak langsung dibuat atau nggak langsung diimplementasikan atau mungkin langsung di-create aja sama teknisinya, tapi harus dirancang dulu dengan program flowchart. Jadi bentuk program flowchart itu seperti apa? Ya, seperti ini. Kayak gitu. Kalian bisa lihat kan. Ini bentuk paling sederhana. Yang kalian lihat kan program-program selama ini kan pasti rumit ya. Itu bentuk flowchartnya pasti sangat rumit. Ya, seperti itu. Jadi ya susah namanya buat software itu, walaupun nantinya kalian tinggal klik-klik aja sebenarnya, tapi dibalik semua itu sangat susah membuat suatu program komputer itu. Oke, kita lanjut. Masih ke tahap alat komunikasi tahap rancangan, di mana sekarang kita membicarakan yaitu bagian terstruktur. Di mana bagian terstruktur ini yaitu untuk pembuatan suatu program, proses di bagian alur program yang lebih rinci dengan menunjukkan variabel-variabel atau parameter yang akan digunakan di program dapat digambarkan dalam bentuk bagian terstruktur atau struktur chart. Di mana maksudnya bagian terstruktur ini digunakan untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan hubungan elemen data dan elemen kontrol antar modul-modul sistem secara berjenjang. Jadi kayak dia bagian penghubung lah ya. Bagian terstruktur ini kayak apa ya, digunakan untuk ya mendefinisikan lah, menginstruksikan dari hubungan dari data ke elemen kontrol dari sistem tersebut gitu. Jadi kan di sistem itu kan pasti ada namanya basis data, itu makanya dinamakan elemen data kayak gitu. Di fisiknya itu namanya basis data. Kalau yang nggak tahu basis data, udah saya jelaskan sebelumnya basis data itu seperti apa di modul-modul sebelumnya. Jadi terus nanti basis data ini kayak diterjemahkan atau didefinisikannya dengan bagian struktur ini untuk bisa berhubungan dengan elemen kontrol kayak gitu. Jadi sehingga dia modul-modul, setiap modulnya itu bisa bertahap secara berjenjang kayak gitu. Terus untuk tabel selanjutnya kita akan bahas tentang tabel keputusan, di mana tabel keputusan atau decision table adalah tabel yang digunakan sebagai alat bantu menyelesaikan logika penyelesaian kondisi di dalam program. Di mana tabel keputusan ini mengandung banyak sekali penyelesaian kondisi yang harus dilakukan. Untuk penulisan langsung ke tadi aku disebutin ya, pseudo code yang akan sangat sulit dan mempunyai risiko kesalahan. Jadi di mana ya? Jadi tabel yang digunakan ini kayak tabel keputusan ini kayak di mana dia digunakan untuk penyeleksian suatu kondisi dalam menulis nantinya itu pseudo code ini gitu. Oke ya. Lanjut lagi ke pseudo code, di mana pseudo code ini di mana berarti imitasi atau mirip dan code dari code kayak gitu. Jadi mirip lah kayak kode-kode seperti itu. Jadi kayak kode program pseudo code ini, sehingga pseudo code ini dapat diartikan sebagai kode yang mirip dengan instruksi kode pemrograman suatu komputer. Jadi kayak mirip kayak bahasa pemrograman ya. Mungkin kita pelajari juga di modul-modul selanjutnya seperti apa aja sih yang namanya bahasa-bahasa pemrograman, sama kayak bahasa daerah ya. Pemrograman pun juga punya beberapa bahasa kayak Java, C++ dan macam-macamnya. Mungkin kalau udah ada yang pernah tahu, familiar, mungkin pernah dengar juga bahasa-bahasa pemrograman itu seperti apa. Jadi dalam membuat suatu program tuh ada beberapa macam bahasa, nggak cuma satu ya, kayak gitu ya. Jadi ada namanya bahasa Java, bukan bahasa Jawa loh ya, Java language. Terus ada kayak C++, itu ada PHP dan macam-macamnya kayak gitu. Nanti mungkin di modul selanjutnya kita akan pelajari secara umum aja, karena saya saja masih kesusahan untuk mempelajari bahasa pemrograman ini ya, seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Untuk pseudo code berbasis pada statement dari bahasa program yang akan digunakan oleh programmer atau pemrogram, di mana variasi lain dari pseudo code adalah structured English. Perbedaannya adalah jika pseudo code ini berbasis pada
statement code program struktur Inggris berbasis pada bahasa Inggris. Kayak gitu. Jadi shortcode ini kayak berbasis pada statement-statement kode yang sudah dibentuk, tetapi struktur Inggris ini kayak bahasa-bahasa dalam bahasa Inggrisnya kayak gitu. Seperti itu ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Halo? Sampai sini ada yang ditanyakan? Hmm? Oke, saya masih terlalu cepat ya. Oke, selanjutnya mungkin saya juga akan lebih pelan lagi. Udah dong. Ya, Mbak Sulastri, halaman 417, nomor 9. Kenapa? 417. Kita kembali ke modul 4 ya nih. Waduh. 417, nomor 9. Oh, kenapa? Kenapa, Mbak Sulastri? 417 nomor 9. ERP. What's the problem with ERP? Iya, kecuali. Iya, kecuali. Benar jawabannya adalah B. Kecualinya pasti ya dia tidak berdasarkan dengan proses bisnis yang mengikuti rantai nilai atau value chain. Yang benar ya dia menyediakan dengan kayak supply chain. Hah, C? Kenapa Mbak Anis jawabannya C? Kan dikunci sudah dipahami maksudnya. Kenapa bisa dijawab C ya kalian? B ya jawabannya. Kalian kenapa bisa jawab B? Bentar, bentar.
Berbeda. Iya, kecuali-kecuali sih. Cuman kalau menurut saya yang A benar, ERP terintegrasi lewat basis data yang umum. Yang B benar, yang C benar, yang D benar. Soalnya ERP juga terintegrasi lewat informasi yang dibutuhkan. Cuman kalau emang yang paling mendekati emang kayaknya yang kecualinya emang C. Cuman kalau menurut saya C juga termasuk dalam paket ERP kayak gitu. Makanya ini kayaknya benar semua deh jawabannya. Walaupun di buku nggak dibilang ya dia terintegrasi lewat informasi yang dibutuhkan. Coba saya cari dulu. Cuman menurut saya, soalnya ERP juga terintegrasi dari lewat informasi yang dibutuhkan juga. Harus pilih satu. Iya, kita harus pilih satu. Ya mungkin C jawabannya. Kalau di buku emang nggak ada ya C. Cuman menurut saya sih kalau C ini benar. Bukan kecuali. Kayaknya semuanya benar deh. Oke, C aja dijawab ya. Soalnya di buku nggak ada juga jawabannya yang C ini. Nggak ada jelaskan juga yang C. Yang lain yang dijelaskan cuman adanya ya lewat basis data, terus juga dia lewat value chain sesuai dengan proses bisnis value chain, terus juga yang ke terakhir yang di D juga dia sesuai dengan supply chain kayak gitu. Ya, mungkin bisa dijawab C juga di sini. Kita ikutin modul aja lah kalau gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, sama-sama. Mungkin dikerjain dulu ya semuanya kalian, terus dilihat jawabannya. Jangan dilihat kunci jawabannya, karena soalnya dari kemarin kok banyak kunci jawaban yang salah ya. Soalnya saya nggak pernah ngelihat ininya juga, apa kunci jawabannya juga sama tes-tesnya ini. Mungkin dikerjain dulu. Kalau kalian memang mau latihan buat tes, nantinya ya latihannya sendiri aja tanpa lihat kunci jawaban. Nanti bisa dicocokin juga jawaban-jawabannya sama mungkin lihat PPT saya atau mungkin lihat buku. Nah, oke, ada yang tanyain lagi? Ada yang masih dibingungkan? Mungkin dari model-model sebelumnya? Maksudnya apa, Mbak? Sudah belum kerjakan? Hah? Ah, oh, oke, oke. Nggak masalah. Emang harusnya dikerjakan setelah saya jelaskan. Kayak gitu. Oke, nanti kalau emang ada pertanyaan, bisa nanya langsung aja ke saya. Itu saya juga udah terima semua tugas-tugas kalian. Itu ya murid rajin. Kayak gitu. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan bisa saya akhiri ya, teman-teman. Ya, Mbak Sulastri emang mau rajin supaya dapat A, Mbak Anis. Nggak apa-apa, biarin aja dia rajin.
Oke, ada pertanyaan? Cukup, cukup ya? Belum tentu ya semua. Yang penting tugas dikerjakan, bagus. Terus rajin datang, pertemuan online maupun ini bisa ah. Syaratnya gitu doang kok, gampang dapat A-nya. Kerjain tugas, tugasnya bagus. Terus datang setiap pertemuan TTM online sama TTM tatap muka. Pasti dapat A kok. Oke? Enggak juga. Nggak harus itu. Oke? Oke? Udah, kalau emang tidak ada ditanyakan, saya akhiri aja ya teman-teman. Ya, gimana ya? Emang itu udah syaratnya sih. Kalau di kuliah saya benar-benar harus ada absen juga untuk TTM online. Pasti saya absen kok untuk TTM online-nya. Jadi emang ya harus penuhi absen aja untuk itu supaya bisa dapat nilai A. Kalau bisa nanti kita kasih A plus. Kalau rajin datang juga ya. Gitu. Nitip absen. Ada nitip absen di sini ya. Oke, pokoknya saya lihat hadir di online. Bisa kan bisa kelihatan siapa aja yang masuk. Juga siapa aja yang aktif. Kelihatan juga. Itu pasti dapat nilai tambah dari saya kok. Jadi tenang aja. Kayak gitu ya. Jadi syaratnya cuma dapat nilai A. Kalau mau dapat nilai A di kuliah saya gampang. Kerjain tugas, ngumpulin tugas, terus tugasnya bagus sesuai dengan apa yang saya instruksikan. Datang datang terus untuk TTM online sama TTM tatap muka. Udah dapat keluar nilai A. Oke, kalau mau kayak gitu nanti mungkin kita kasih tugas tambahan yang sedikit lebih banyak. Mbak Dwi, kayak gitu. Yang penting ada orang yang hilang ya nggak juga gitu kayaknya Mbak. Ya, makasih Mbak Anis. Jelas ya, pokoknya intinya kayak gitu aja lah syaratnya kuliah saya. Kayaknya banyak yang hilang juga itu terus kayaknya kuliah di online jadi ya datang-datang cuman ya sekedar dapat nilai aja nanti. Katanya. Iya, iya nanti kalau emang pengen dapat nilai bagus nanti kita kalau yang absennya kurang nanti kita kasih tugas tambahan ya tinggal ngomong aja ke saya. Kayak gitu. Soalnya kalau emang mau dapat ilmu kan pasti dapat sering rajin datang juga kan. Pasti antusias lah gitu. Oke, ada yang tanyakan lagi? Sebelum saya akhiri nih. Udah mau jam 11 juga. Sudah. Oke, kalau ada yang ditanyakan nanti bisa langsung chat saya atau hubungi saya secara pribadi, oh ya. Seperti biasa kalau kalian hubungi saya kalau emang ada masalah apa-apa, ada yang ditanyakan. Oke, terima kasih. Oke, selamat yang masih kerja lanjut kerja lagi, selamat bekerja, semoga barokah semuanya. Juga yang mau istirahat silakan istirahat, semoga sehat, tambah sehat selalu. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Ya, teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.